Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita sama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia merayakan satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan membaca satu teks yang penting juga yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1. Saya akan memulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah, urapilah kami, hati dan pikiran kami untuk menjadi seorang murid firman kebenaran. Dan kami siap untuk diberkati berkat rohani, yaitu sabdamu, untuk mengenyangkan, memuaskan kami. Dan kami siap untuk Engkau utus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga tidak mungkin dipisahkan dari satu peristiwa yang penting juga, yaitu penampakannya selama 40 hari. 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid, menampakkan diri untuk meneguhkan, untuk mengingatkan kembali akan janji-janji Tuhan, untuk mengingatkan kembali semua peristiwa tentang Yesus itu telah dinubuatkan. Sebelum itu, kenaikan Yesus juga berhubungan dengan peristiwa kebangkitannya. Saudara, peristiwa kebangkitannya juga tidak mungkin dipisahkan dari peristiwa kematiannya dan penguburannya. Ini satu rangkaian peristiwa karya Allah, maha karya Tuhan yang luar biasa, yang dicatat oleh para murid dan sekarang dicatat oleh sejarah dunia. Peristiwa Yesus mengubah seluruh dunia, minimal kalender dunia mengatakan hari ini peristiwa kenaikan Isa Al-Masih, atau kalender tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Tuhan itu adalah peristiwa jasmani, peristiwa fisik, sekaligus peristiwa rohani. Kenapa Yesus naik ke surga secara pelan-pelan? Dan banyak lukisan menggambarkan tentang peristiwa kenaikan Tuhan. Ada yang Tuhan menatap ke langit, ada yang Tuhan menatap ke awan-awan. Ada satu lukisan yang dilupakan, yaitu Yesus menatap ke para murid. Yesus matanya tertuju kepada para murid. Yesus melihat ke bawah, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkannya. Mengapa saya memilih lukisan atau gambaran mata Tuhan yang tertuju kepada para murid? Karena hati Tuhan itu untuk para murid. Cinta kasih Tuhan itu untuk para murid. Perhatian Tuhan itu untuk para murid. Yesus pergi naik ke surga, tetapi ia berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan janjinya ditepati, yaitu dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi teman, untuk menjadi Allah yang menyertai para murid senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus naik secara perlahan-lahan? Mengapa tidak langsung menghilang begitu saja? Kalau menghilang kan lebih seru mungkin ya, lebih magic mungkin, lebih wah gitu ya. Tetapi mengapa Yesus memilih terangkat ke surga dengan pelan-pelan? Saudara, ada alasan yang jarang dibahas. Mengapa Yesus naik ke surga, terangkat ke surga secara perlahan-lahan? Karena supaya mata para murid melihat, menyaksikan, dan Yesus tidak menghilang. Para murid memastikan bahwa mereka melihat peristiwa penting ini, peristiwa sejarah ini. Dan mereka merasa tidak kehilangan
gurunya, tidak kehilangan Tuhannya, tidak kehilangan Allahnya. Mereka juga merasa bahwa, oh, Tuhan sungguh-sungguh ada, sekarang dia naik ke surga. Oh, Tuhan juru selamat sungguh-sungguh ada. Dan kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai juru selamat yang hidup, bukan menghilang, tapi menggenapi yang dikatakannya, yaitu naik ke surga. Saudara, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, naik ke surga untuk meneruskan karyanya, naik ke surga untuk melanjutkan pekerjaannya bagi umat Tuhan di segala tempat dan segala waktu. Saudara dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ditunjukkan hanya kepada para murid, bukan untuk semua orang. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa Yesus hanya mengajak para murid? Bukan semua orang, bukan tokoh-tokoh, tetapi hanya para murid. Saudara, inilah misteri iman Kristen. Inilah iman kepercayaan kepada Tuhan yang mati dan Tuhan yang bangkit, kepada Tuhan yang maha kuasa, yang menjadi manusia, yang melayani kita, sekaligus yang menderita untuk kita, menggantikan kita. Inilah misteri iman Kristen, bukan ditunjukkan, tetapi diberitakan. Dan barang siapa yang percaya kepada pemberitaan para murid, ingat, Yesus berkata, kamu semua menjadi saksiku, saksi dari semuanya, saksi dari semua peristiwa. Saudara, kesaksian para murid, khotbah para murid, pemberitaan para murid yang setia kepada salibnya akan menentukan nasib semua umat yang mendengar, semua orang yang mendengar. Bagi yang percaya diselamatkan, bagi yang percaya beroleh hidup yang kekal, bagi yang tidak percaya langsung hari itu juga berada dalam hukuman kekal, sudah mencicipi hukuman kekal. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah kesaksian hidup orang percaya. Tugas untuk menjadi saksi, tugas pemberitaan diberikan oleh Yesus kepada para murid, dan sekarang diberikan kepada saya dan saudara semua. Saudara, ingat, ada malaikat yang berseru kepada para murid, hai kamu orang Galilea, mengapa kamu melongo memandang ke atas? Mengapa kamu melamun melihat ke atas? Jangan hanya terpesona. Lihat Yesus yang terangkat naik ke surga akan datang turun seperti kamu melihat naik sekarang. Saudara, sekarang Tuhan berfirman kepada kita, hai kamu orang Kristen Indonesia, dimanapun berada, dari Papua sampai Aceh. Hai kamu orang Kristen di Asia, hai kamu orang Kristen di Eropa, di Australia, dimanapun, kamu semua harus memberitakan kebenaran ini. Kamu semua harus bersaksi bahwa Yesus hidup selama-lamanya, bahwa Yesus yang bangkit itu menampakkan diri 40 hari. Dan Yesus setelah menampakkan diri, dia naik ke surga, naik secara perlahan-lahan, bukan menghilang, supaya semua mata murid melihat dan mereka menjadi saksi bagi peristiwa penting ini. Saudara dikasihi Tuhan, umat Tuhan harus yakin, umat Tuhan harus teguh bahwa ini peristiwa yang sungguh benar terjadi. Kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga menjadi jaminan iman kita, dimulai dari kematian, penguburan, kebangkitan, dan akhirnya kenaikannya ke surga. Nah, saudara, dalam 40 hari Yesus menampakkan diri, mengingatkan kepada para murid akan janji-janji Tuhan, mengingatkan para murid akan firman, akan perkataannya, dan meneguhkan mereka. 40 hari itu Yesus tidak mendapat hambatan yang berarti. 40 hari itu Yesus tidak mengalami pencekalan dari tentara-tentara Roma. Yesus juga tidak mengalami hambatan dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Kenapa? Sudah selesai. Saudara, kita masih di sini, di negeri ini, di bumi ini. Mungkin kita masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan biasa, kesusahan biasa, semua orang mengalami. Tanggung jawab biasa, semua orang mengalami. Sebagai pria, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai pejabat. Semua menanggung tanggung jawab dan kesusahan serta kemuliaan masing-masing. Tetapi ada penderitaan yang berbeda dengan yang lainnya, itu apa?
ketika kita memberitakan firman ini, ketika kita menjadi saksi dari peristiwa Yesus, yaitu bangkit dan naik ke surga. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berfirman kepada saya dan saudara, supaya saudara dan saya percaya dan memberitakan peristiwa-peristiwa penting ini, yaitu peristiwa tentang Yesus yang naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Saudara, tugasnya masih tetap, Alkitab mengatakan, dia tetap berkarya sebagai nabi, dia tetap berkarya sebagai imam, dia tetap berkarya sebagai Allah. Tetapi dia juga menyediakan tempat surga untuk kita semua, untuk semua umat di segala tempat dan waktu, di segala zaman, untuk saudara dan saya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Yesus menyediakan tempat untuk kita, tentu surga bagi kita. Saudara, ingat, ada mahkota yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Mahkota yang membedakan mungkin antara rasa dan makna mahkota yang akan kita pakai, kita kenakan di surga. Itu, ya Alkitab mengatakan tidak sama. Itu bergantung dari sejauh mana kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menonton. Itu akan dibedakan dengan sejauh mana kita mentaati firman Tuhan, sejauh mana kita beriman kepada janji-janji Allah, kepada firman-Nya, sejauh mana kita memberitakan firman Tuhan, sejauh mana kita setia memberi persembahan perpuluhan, sejauh mana kita mentaati seluruh firman-Nya, saudara, dan sebanyak apa kita memberitakan firman Tuhan. Saudara, jangan takut kepada dunia ini, karena Yesus Tuhan telah mengalahkan dunia. Berita penting ini tentang kenaikan Yesus yang berhubungan dengan satu peristiwa penting, yaitu kebangkitannya, penguburannya, dan kematiannya. Satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, dicatat oleh para murid dan mengubah nasib seluruh umat manusia di dunia ini. Mari kita memberitakan, mari kita menjadi saksinya, saksi kebenarannya. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, karena mungkin orang itu adalah orang yang terakhir yang mendengar dari mulut kita. Setelah itu mungkin kita akan diambil Tuhan dan dimuliakan di surga. Mungkin orang itu adalah orang yang terakhir yang mendengar dari pemberitaan ini. Tapi mungkin juga inilah kesempatan kita yang terakhir. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman ini. Beritakan dan bersaksilah sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau terus berkarya dan Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan setiap orang yang memberitakan, Engkau berjanji juga memberi mahkota mulia yang akan kami terima di surga kekal, di surga yang Engkau janjikan, di surga yang Engkau sediakan, yang Engkau siapkan saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah rela mati untuk kami. Engkau telah bangkit menjamin iman kami tidak kosong, dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat untuk kami semua, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus beserta dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus beserta dengan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan memberkati saudara. Salam.